Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu 'ala Allahi tawakkuli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat kembali melanjutkan ataupun hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah curahkan rahmatnya kepada kita yang hadir. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu mari berselawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat mendapatkan syafaatnya daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita memuzakarahkan tentang ilmu tauhid. Ya, tapi tidak akidul iman dengan kitabnya yang lain, tapi ilmu tauhid juga. Nanti setelah kita pengajian ini kita bertahan semuanya, karena kita ini sudah masuk bulan Rajab. Tak lama lagi ya, berapa hari lagi. Jadi rencana kami itulah, rencana ulun itu agak jauh daripada masjid. Dan masjid biasanya 20-an ke atas gitu lah. Jadi kita mungkin berpendapat itu mungkin di hidup 7 atau 8.
Kemudian sudah dihubungi juga penceramahnya dari Kecamatan ke Indra Sapat, yaitu Al-Ustaz Ahmad Gaus. Beliau insya Allah bersedia pada malam minggu. Kita hidup 7 gitu 8 atau gitu lah. Pokoknya malam minggu hadapan lagi itu lah. Hidup 7 atau hidup 8. Ini penceramahnya tuh dari Sapat, Kecamatan Sapat. Ngarannya Ahmad Gaus. Insya Allah kalau beliau sehat, mudah beliau sehatnya bisa hadir ke tempat kita adalah. Mudah-mudahan dengan orang-orang alim itu selalu hadir di majelis kita hiyau, mudah majelis kita berkah, berkahnya ada. Jadi hidup 7 itu 8 adalah hari Minggu itu 8 ya. Nah hidup 8. Nah, jadi kalau kita hidup 8 Sabtu malam Minggu. Karena di masjid itu kalau tahun tadi itu kami lambat pandir. Akhirnya beda banget dengan masjidnya. Berapa hari bang itu lah. Nah, masjid mengadakan, jadi kita agak jauh. Kita di awal, masjid di ujung nanti lah. Biasanya masjid itu 20 ke atas biasanya ya. Tapi kita tahu belum tuh lah. Biasanya ya 20. Ya, kami ini penting itu juga. Karena kalau di hidup 78 itu biasanya baju itu pada naik. Ya, kalau di awal sehari, 2 hari, 3 hari itu banjir nih patangnya. Jadi kami itu penting baju surat juga. Dan insya Allah nanti kita akan mengadakannya hidup 8 hari. Ya, acaranya seperti biasalah gitu lah, seperti biasa ya. Ya ada yang ingin nyumbang ini kasih aja sama Surya atau sama Iwo atau sama aja tuh lah. Kalau ada yang anak nyumbang, kita mengadakan seperti biasa aja. Ya, yang seperti biasa itu kita paham aja tuh lah. Kita banyak lagi kita dibicarakan seperti biasa aja lah. Karena yang biasanya insya Allah kita laksana aja. Ada aja jalannya terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sama kita. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata musannif rahimahullah ta'ala, min alamati i'timadi 'alal amal, setengah daripada tanda-tanda berpegang atas amal, nuqsanur raja indahu wujudi salat, berkurang harap ketika adanya kesalahan. Jadi ngaji tauhidnya beribadah. Ibadah ngaji tauhid itu kan untuk ibadah juga, supaya hati kita itu betul. Karena kada semuanya sama. Orang yang beribadah itu kada sama, artinya tidak sama. Jadi kata musannif ini, setengah daripada tanda min alamatil i'timad 'alal amal, nuqsur raja'i 'inda wujudis salam. Setengah daripada tanda berpegangnya atas amal, berkurangnya harap ketika adanya kesalahan. Orang yang mengerjakan ibadah, atas ibadah tadi ada 3 macam bentuknya. Orang yang mau melakukan ibadah itu 3 macam bentuknya. Makanya kata para ulama itu mengatakan tidak sama orang yang beribadah itu. Contohnya kalau orang sholat itu ada sama, ada yang khusyuknya penuh, ada khusyuknya setengah, ada sedikit, ya, tidak sama. Maka kata para ulama itu ada 3 macam. Orang yang mau beribadah kepada Allah itu 3 bagiannya. Nah, yang 3 inilah yang kita pelajari malam ini.
Sementara malam ini yang tiga ini ya. Yang pertama kata ulama, orang yang beribadah karena mengingini surga yang dijadikan oleh Allah kepadanya dan menakuti siksa neraka yang disediakan bagi orang yang maksiat kepadanya, kepada Allah. Itu yang pertama. Orang itu beribadah karena mengingini surga. Surga itu kan dijanjikan Allah, orang yang beribadah kepada Allah, Allah janjikan orang itu masuk ke dalam surga. Lalu dia tidak beribadah, takut dia kalah mendapatkan siksanya Allah. Itu yang pertama tuh. Mungkin kita ini di garis pertama yang nyandak kita nih kita nih mungkin di garis pertama ini nyandak beribadah sembahyang puasa pokoknya karena ingin masuk surga. Kalau aku kada sembahyang, aku tidak puasa, aku tidak mengerjakan ibadah yang wajib yang lainnya, kayaknya aku ini mati masuk neraka. Nah, pasti kayak itu dalam hati kita tuh. Jadi yang pertama tuh, karena kita rajin beribadah, karena kita nanti mati masuk surga. Mau kada sembahyang karena mati masuk neraka. Nah, itu orang yang pertama. Kalau dia melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah jadikan orang itu masuk surga. Kalau dia bermaksiat, maka Allah jadikan orang itu masuk ke dalam neraka. Ini hati, jadilah bukan diucapkan dalam hatinya. Dia sedang beribadah kepada Allah, dia sedang sembahyang. Tingkatan yang kedua, orang yang beribadah karena ingin sampai kepada Allah. Agar apa? Agar terbuka hijab dindingnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua tinggi tingkatnya. Ya, kalau yang keduanya agak tinggi tingkatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan ibadah semata-mata bertakarub kepada Allah, tidak karena ingin masuk surga atau takut karena disiksa api neraka, masuk ke dalam neraka. Mereka tidak memandang amal pekerjaan mereka itu lagi. Yang dia pandang adalah fi'il ataupun perbuatannya Allah yang hakiki, yaitu Allah. Nah, jadi kita ini di mana yang mana anda kira-kira? Mungkin di yang pertama, kalau ada yang kedua, tidak dah. Kalau yang ketiga harap lagi. Nah, yang ketiga berusaha dulu supaya masuk kepada tingkat yang ketiga, tapi harus melalui tingkat yang pertama dahulu, kedua. Kayak orang sekolah aja juga tuh lah. Kalau orang sekolah tuh dari kelas 1 naik ke kelas 2, itu mau melacong masuk ke kelas 6, bisa latihan dulu yang pertama kelas 1, kelas 2, kemudian naik ke kelas 3. Kayak itu juga lah ibadah dulu. Dan yang pertama dulu, biarlah ingin ibadahnya itu supaya membawa dia masuk ke dalam surga. Dan apa? Tingkatan yang pertama maksudnya. Dalam masuk ke tingkatan yang kedua, dia hanya memandang takarubnya kepada Allah. Ya. Kalau dia masuk kepada gelombang yang ketiga, nah ini yang ibadahnya makam aulia-aulianya Allah. Ini yang kita capai kalau bisa, yang kita usahakan. Berusaha supaya mampu kita menggawikan itu yang ketiganya.
Artinya dia melakukan perbuatan ibadahnya itu tidak dipandang lagi perbuatannya. Kalian, ya. Dia tidak lagi memandang perbuatannya di dalam ibadah itu. Yang dia pandang semuanya perbuatan Allah. Allahu Akbar. Arti itu dia tidak lagi merasa yang memperbuat itu perbuatan dia, hanya perbuatan Allah saja yang dia pandang. Dia tidak memandang kepada perbuatannya, fi'ilnya. Tidak memandang kepada perbuatannya, hanya dia yang pandang kepada perbuatannya Allah. Ini masuk golongan yang ketiga. Ayah jualnya tidak memasukkan ke dalam hati kita itu di dalam sholat itu tadi, supaya kehusyukan kita itu bertambah, khusyuk kepada Allah. Dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak kemana lagi itu. Yang bisa mengangkatkan tangannya Allah, dan kita lagi bisa berdiri Allah, bisa rukuk, bisa sujud, semuanya perbuatannya Allah. Hati dalam hati kita pula, hati kita nih, bukan kita dipadahkan ke orang, ada orang sudah tahu. Makanya kata para ulama itu orang yang mengajarkan ibadah itu tidak sama, punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Maka diusahakan tingkat pertama, kedua sudah dilalui, masuk kepada makam yang ketiga, yaitu makam arif billah namanya. Tapi tidak semudah yang diucapkan, Alhamdulillah. Tidak mudah kayak diucapkan untuk menerapkan itu. Makanya amalan orang-orang yang arif billah itu kadang kala kita tiru, kadang kala kita meniru-niru gawian-gawian orang-orang yang aulia-aulia Allah. Kadang kala kita meniru, boleh kita meniru itu. Karena hidayahnya itu turun surangan, ma'rifahnya kepada Allah itu tidak bisa dicari-cari, ditiru-tiru. Itu semuanya datangnya daripada Allah. Maka tanda orang yang pertama, apabila ia mengerjakan taat, kuat harapnya akan masuk surga. Tidak ini bagi ibadah, harapnya kuat tuh, rajaknya kuat. Nah, masuk surga juga karena rajin ibadah. Ya kan salah. Dan apabila ia jatuh kepada pekerjaan maksiat, artinya dia ini bermaksiat. Kita ini kan tidak tahu juga. Walaupun pertama baik, bisa jadi tengahnya bisa maksiat. Lalu apabila dia jatuh kepada pekerjaan maksiat itu, maka berkuranglah harapnya kepada Allah untuk masuk surga, karena dia bermaksiat. Inilah yang dikatakan orang yang muqtadi. Muqtadi itu tingkatan yang pertama ya tadi. Apabila dia beribadah mengharap surga, apabila dia jatuh kepada maksiat, harapnya untuk menuju surga itu jauh. Karena dia berbuat maksiat, itulah tingkatan orang yang pertama, yaitu muqtadi. Kemudian orang yang kedua tadi, tanda orang yang kedua tadi, apabila ia mengerjakan taat, kuat harapnya akan sampai kepada yang dituntutnya, yaitu Allah. Yaitu beribadah rajin, baca Quran rajin, salat kadang tinggal, ibadah-ibadah sunnah digawi. Ya.
harapnya itu kuat untuk sampai kepada Allah. Ya. Apabila ia jatuh kepada kemaksiatan, maka kurang harapnya untuk mencapai derajat tadi. Ya. Maka orang itu dikatakan muridin. Ada muqtadi, ada muridin. Tingkat pertama itu muqtadi, tingkat yang kedua muridin, tingkat yang ketiga arif billah. Adapun orang yang arif billah itu, apabila ia mengerjakan taat, ia tidak memandang lagi kepada usahanya. Apabila ia berbuat ibadah, berbuat taat, ia kadang lagi memandang bahwa yang digawinya itu adalah perbuatan dia. Tidak dia pandang lagi, hanya yang dia pandang perbuatan Allah yang berlaku pada dirinya. Lalu sifat khaufnya kuat, sifat rajak harapnya kuat, bersamaan pada dirinya itu kuat. Khauf takutnya kuat, takut rajaknya, harapnya untuk mendapatkan mencapai makrifatnya kepada Allah itu kuat. Lalu tidak berkurang karena terjatuh kepada maksiat, dan tidak pula bertambah dengan adanya mengerjakan taat. Maka seperti orang yang ketiga ini, kecuali sesudah melalui tingkat pertama dan kedua, baru bisa masuk kepada ketiga. Itulah kita tak dapat memaksakan diri kita mengangkatnya kepada makam yang lebih tinggi sebelum melalui latihan punya mujahadah. Latihan dahulu kita, ya kalau ada latihan mengerjakan ibadah. Apa latihannya? Yaitu mengerjakan ibadah yang payah terhadap hawa nafsu. Latihannya dulu ini. Pekerjaan ibadah yang susah, yang payah kita itu untuk melakukan, kemudian terhadap hawa nafsu kita. Kalau ibadah yang payah itu susah, mungkin di malam lah ya, malam hari lah agak susah, itulah yang kita lakukan. Kemudian terhadap hawa nafsu banyak lah, ingin banyak duit, hawa nafsu juga tuh. Jadi pekerjaan yang susah itu yang kita lakukan, kemudian kita menahan diri kita daripada hawa nafsu yang menjauhkan kita kepada Allah. Seperti sembahyang malam, sembahyang malam itu susah, karena waktunya orang tiduran, orang guring. Begitu ibadah, itulah ibadah paling susah juga. Dan membersihkan diri segala maksiat zahir dan batin. Zahirnya dibersihkan. Zahirnya apa? Perbuatan maksiat mata, telinga, anggota tubuh kita ini setiap hari bermaksiat kepada Allah. Ya. Maksiatnya memandang sesuatu yang dilarang. Karena isi mata kan, yang memandang. Isi mata punya telinga mendengar sesuatu yang dilarang. Setiap hari kita mendapatkan dosa kepada Allah. Dengan cara apa? Menghilangkan dengan istighfar kepada Allah, tapi bisa kecil. Ya. Melihat orang tak melihat orang yang bukan muhrim, bisa dapat dosa mata. Dengar orang mufat menjelasi lagi, dengari berdosa pulang telinga. Nah itu namanya maksiat zahir. Kalau maksiat batin
adalah sifat wujud, sifat dengki, sifat sombong, sum'ah, hubud dunia, hubud mal, penyakit-penyakit hati itu. Maka kata beliau, bersihkan zahir dan batinmu. Dengan cara apa membersihkannya? Dengan berzikir kepada Allah dan beribadah-ibadah yang lain. Baca Quran, itulah salah satunya untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita ini yang batinnya. Makanya perbanyakilah berzikir. Zikir itu banyak aja. Salawat pun boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah zikir juga. Apa yang mudah, apa yang nyaman kita bisa lakukan, itu yang kita lakukan. Maka dari itu kita hendaknya diisi amalan sedikit banyak. Salawat kemudian kadang kita 105 jadilah. Ada kawal 53 jadilah. Asal ibu sembahyang baca salawat 5 kali. Yang penting istiqomah. Zuhur 5 kali, asar 5 kali, subuh 5 kali. Jadi berapa? 25 kali sehari bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, kita ini kadang masuk surga juga. Masuk surga itu berkah Rasulullah. Ini rajin bersalawat, ini amalan. Itu salah satunya adalah untuk membersih hati kita, ya, supaya hati kita ini tidak ada lagi sifat-sifat dari wujud, ria, semua dan sebagainya. Iri hati itu kan itu. Maka apabila itu bersarang di dalam hati itu ada, nah kayak penyakit itu tuh, nah itu ada aman itu, ada aman gitu. Apabila dia bertetangga, macam lakonnya, karena ternyata di kota, bila ini berkawan, macam. Jadi kunci hati itulah, jangan sampai ada penyakit hati tadi itulah. Ya. Jadi pendekatan yang ketiga tadi, dia tidak memandang lagi kepada usahanya, khaufnya kuat, rajaknya pun kuat, ya, tidak berkurang karena terjatuh kepada maksiat. Walaupun dia jatuh kepada kemaksiatan, namun harapnya, takutnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula bertambah dengan adanya dia mengerjakan taat kepada Allah. Perhatikanlah bahwasanya tiap-tiap kita tidak dapat sampai kepada makam seperti orang yang ketiga itu kecuali sesudah melalui tingkat pertama dan kedua. Kita tak dapat memaksakan diri kita mengangkat kepada makam yang lebih tinggi sebelum kita melalui latihan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerjakan ibadah yang susah-susah yang kita gaui itu kan. Kadang-kadang kita ya. Dan janganlah hendaknya kita berbuat meniru-niru amal hati orang-orang yang sudah arif billah. Jangan meniru-niru. Ya. Karena kata Nabi, di dalam ini disebutkan orang yang arif billah itu iradatukat tajidri ma'a iqamatillah iyahu fi asbabi min syahwatil khafiyah. Jadi berkehendak engkau akan tajrid serta ditempatkan Allah akan dirimu di makam asbab, itu adalah keinginannya yang tersembunyi. Jadi jangan meniru-niru dakwa kita, meniru orang-orang yang sudah arif billah. Kita mendapatkan kemakrifatan kepada Allah itu memang semata-mata datangnya dari Allah. Memang datang dari Allah. Bisa saja kita nanti makrifat kepada Allah. Tahu surangannya, kenal sendiri dengan Allah. Ya.
Bisa, kenapa tidak bisa? Karena kata kada bisa kita meniru wali-wali Allah. Ya aneh. Kalau di zaman dulu orang-orang yang wali-wali itu ditampakkan kewaliannya. Kalau sekarang ini mungkin tidak lagi itu lah. Karena orang yang melihat keanehannya itu kadang-kadang mampu menerima. Kalau dulu memang ditampakkan, dilihatkan kepada murid-muridnya itu. Contoh kami dulu pergi ke tempat Syekh Haji Ali bin Haji Abdul Wahab itu. Pertama kali bertemu dengan beliau setelah sembahyang maghrib. Lepas maghrib kami pergi ke rumah beliau. Lalu kami tanya di masjid, ayah kami mau ke rumah sembahyang maghrib. Silahkan, kata beliau. Rumah beliau dekat dengan masjid. Setelah salam, berwirid, berdoa, beliau ada di depan masjid. Setelah kami turun mau ke rumah beliau, kata lawak, assalamualaikum, ia membuka masjid. Waalaikumsalam, kata sidin. Wayah mana beliau datang ke rumah. Ya. Ini kan suatu tanda kewalian itu ditampakkan kepada orang yang murid beliau gitulah. Karena kami ini kan mau datang ke tempat beliau itu mau bayat di situ. Ya. Disitulah di tempat dinampakkan beliau, dilihatkan. Kalau kita pikir secara logika, ya mana? Jalan mana? Siapalah dari modelnya kayak masjid ini, kayak rumah Pak Haji ini. Kan, oh ya jalan mana? Tentu kita melihat, jalannya lewat. Tapi kita tidak melihat. Berarti dilihatkan kewaliannya itu kepada murid-muridnya, pada yang mau baiat kepada beliau ya. Cuma kemudian saja ya, berarti memang orang ini sudah punya kelebihan, sudah makan makrifat kepada Allah. Pertama kali itu datang ke Kuala Tungkal, baiat sama beliau ya. Jadi kenapa kita ngambil barokah? Mudah-mudahan barokahnya ya, berkah beliau. Makanya orang selalu ingat sama beliau dan meninggal ya. Kalau sudah ngirim Fatihah, masukkanlah ngaran beliau juga. Ingat sama beliau, mudah-mudahan dengan berkah kewalian beliau itu kita mendapatkan keberkahannya juga. Perantara beliau, bukan beliau yang memberikan berkah itu. Mungkin itulah dulu yang dapat kita sampaikan pada malam